sekalipun, ya, apakah dia tetap bersama dengan kita? Tapi kalau Tuhan kita, Yesus Kristus, di titik terendah, dia justru terus berjuang ingin mengangkat kita untuk meninggikan kita sebagai anak-anak Allah. Itulah iman kita, sekalipun kita seringkali tidak setia, tapi Allah tetap setia. Itulah keistimewaan. Cuma banyak orang Kristen yang kurang ajar, ya. Yesus setia, Yesus setia. Ini kita yang penting nggak setia juga, Tuhan Yesus tetap setia. Nah, saudara, kembali doa Alkitab kita dalam 2 Timotius 3, 2 Timotius 1 ayat 13, ya. Faithfulness, ya, kesetiaan. Nah, tema kita pada hari ini adalah faithfulness. Rupanya bukan hanya gereja MBC aja yang temanya faithfulness bulan ini. Ternyata ada salah satu gereja teman saya juga faithfulness. Makanya saya kemarin khotbah minggu lalu faithfulness. Di sini faithfulness ditambah endurance, ya kan? Artinya wah, kesetiaan yang tidak tergoyahkan oleh apapun dan mampu bertahan sekalipun dalam situasi sulit. Oke, kita baca sama-sama 2 Timotius 2 ayat 13. Oke, tunjukkan 2, 3. Jika dia adalah setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, di garis bawah, jika kita tidak setia, tapi bukan berarti kita sengaja tidak setia. Biar yang penting Tuhan tetap setia karena dia pribadinya adalah pribadi yang setia. Bicara kesetiaan, faithfulness, artinya faithfulness itu kan kata kesetiaan itu adalah kata benda, kan? Kata kesetiaan. Setia itu kata sifat. Nah, faithfulness, kesetiaan berarti itu adalah satu kata artinya yang benar-benar kesetiaan. Kesetiaan artinya itu coba buka, ya. Kesetiaan itu di dalam Alkitab apa? Sifat fundamentalnya yang tidak berubah. Yang berarti dia selalu menepati janjinya, dapat diandalkan dan tetap setia pada karakter kasih dan kebenarannya. Meskipun manusia seringkali tidak setia. Ini adalah kesetiaan Tuhan menurut Alkitab. Bahwa Alkitab berkata bahwa kesetiaan setia itu fundamental sifat Allah yang hakiki yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Sekalipun manusia tidak setia, dia tetap faithful bersama dengan kita. Makanya kalau yang hadir di acara Natal temanya adalah apa? Allah, kasih Allah hadir di antara kita, bersama dengan kita, menunjukkan bahwa Allah itu begitu setia. Sekalipun pada waktu manusia diciptakan, dia sudah jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden akibat dari konsekuensi yang dilakukan karena berbuat dosa, yang keluar dari Taman Eden, dari suasana surga yang keluar. Tetapi Allah tetap mencari mereka. Pada waktu Adam dan Hawa bersembunyi, tetap dicari oleh Tuhan. Adam, di mana engkau? Pada waktu Adam mencari, pada waktu Allah mencari Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, dan Adam dan Hawa bersembunyi. Apakah Allah tidak tahu tempat persembunyian mereka? Allah tahu, tapi kenapa Allah memanggil mereka? Dia tidak bisa tiba-tiba tangkap basah, kamu kok tangkap basah berada di tempat ini. Kalau manusia kan inginnya menangkap basah, ya kan? Tapi kalau Tuhan, dia memanggil sebagai bukti bahwa tanda cintanya, mengasihi dia, bahwa meskipun manusia sudah hilang, kehilangan kemuliaannya dia akibat dosa di Taman Eden, tetapi dia panggil, Adam, di manakah engkau? Adam dan Hawa bersembunyi karena saking takutnya setelah berbuat dosa. Tetapi karena Allah begitu mencintainya, dia cari. Kenapa? Karena prinsip Allah, ketika dia menciptakan manusia, dia punya visi, tidak ada satupun yang binasa. Itulah visinya. Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Maka dari itu saudara, kenapa dia tetap setia? Bahkan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, ya kan? Dia ingin supaya manusia kembali kepada jalan yang benar. Dia utus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Bukan hanya diutus saja, tapi dia taat. Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membebaskan engkau dari dosa. Supaya engkau yang sudah jatuh dalam dosa, engkau dibebaskan ketika engkau percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang disebut dengan kasih anugerah Allah. Anugerah itu satu pemberian dari satu pribadi yang sebenarnya saya dan saudara itu tidak layak untuk menerima itu. Karena kita layaknya apa? Layaknya neraka atau surga? Neraka. Kenapa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak mau, karena kasihnya, kesetiaannya, kepeduliannya kepada kita, Dia angkat kita supaya kita tidak terpuruk, tapi dipulihkan melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Maka dia taat sampai mati, setia sampai mati. Ada lagu, setialah, setia sampai mati. Ya. Jadi artinya setia sampai mati apa? Saudara mati tetap percaya sama Yesus Kristus.
Ya, sampai saudara mengakhiri pertandingan dengan baik. Itulah kesetiaan, faithfulness yang tidak tergoncangkan. Dan sifat Allah, fundamental Allah adalah setia. Dia tidak tergoyahkan dan tidak berubah. Kasihnya, setianya, cintanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang berubah bukan Tuhannya, tapi yang berubah siapa? Saya dan saudara yang sering kali berubah dan tidak menepati janjinya. Apakah Tuhan pernah tidak menepati janjinya pada saudara? Tuhan tidak pernah tidak tepati. Yang membuat Tuhan tidak tepati bukan Tuhannya, tapi kita yang tidak mau ditepati oleh Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita harusnya berjalan lurus bersama Allah, kita bengkok. Ya, makanya Yesus katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, jangan mau menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka apa yang kau perbuat pasti berhasil. Tuhan sudah kasih tahu, cuma kita kadang-kadang suka keras kepala, pengen semua serba instan, ya kan? Tadi makanan cepat instan, Indomie, betul nggak? Malas masak, Indomie, ya kan? Malas masak, semua serba instan. Segala kepengen cepat kaya, nyogok, ya kan? Kepengen cepat kedudukan, bayar mahal-mahal, ya. Kepengen kita pakai seragam, ya kan? Lucu kan ya, kalau orang-orang daerah itu seneng banget kalau, waduh, anak saya sudah pakai seragam, gitu kan? Pakai seragam, betul? Ya, ini cerita gitu. Waktu saya menemui salah satu di daerah yang selatan, ada satu anak muda. Dia udah kerja enak-enak di salah satu perusahaan, gajinya gede, ya kan? Disuruh pulang sama papa mamanya. Dia jadi honorer yang ngajar. Bang, kenapa pulang? Sudah kerja enak-enak di Jakarta. Dia bilang nih, disuruh pulang sama mamanya. Kenapa? Karena kerjanya nggak pakai seragam katanya. Harus pulang pakai seragam, tahu kan? Seragam. Nah, kebanggaan orang tua. Meskipun gajinya kecil, yang penting pakai seragam. Nah, kenapa? Ya itu karena kebanggaan orang-orang daerah. Kalau pakai seragam kan, pakai seragam dia ya. Anak saya pakai seragam. Meskipun gajinya kecil nggak masalah. Yang penting pakai seragamnya. Makanya nggak heran kalau saudara nonton film Agak Lain yang pertama, ya, Agak Lain itu satu anak namanya Boris itu, namanya Boris itu orang tuanya kepengen dia jadi tentara, ya. Dia kepengen jadi tentara, makanya dia pergi ke satu kota untuk melamar jadi tentara. Ya. Udah dibawain uang, nggak lulus, setelah nggak lulus, dibilang mamanya cumanya, mak, gimana kamu Boris? Oh mak, puji Tuhan diterima katanya. Padahal nggak lulus, saudaraku. Nah, setiap mamanya video call, dia langsung pakai seragam tentara, ya kan? Dia pakai seragam tentara. Ada yang sudah nonton Agak Lain? Bagian pertama, dia pakai seragam tentara. Ya, terus video setiap VJ, mamanya langsung ada spanduknya, kantor TNI gitu. Dia pakai seragam, terus ada temennya jadi ajudannya. Terus satu kali si mamanya bilang, coba Boris, kamu tempeleng itu ajudannya, kamu kan yang paling tinggi. Langsung ditempeleng ajudannya. Tuh mak, lihat mak, bener kan mak? Nah, setelah dia sampai sedemikian rupanya karena ingin membuktikan bahwa dia pakai seragam gitu. Kepada mamanya, karena mamanya punya image harus pakai seragam. Makanya dia berusaha sampai dia menipu mamanya, nggak lulus, dibilang lulus dengan berbagai kehidupan yang tidak tenang. Kenapa? Karena ukuran manusia selalu melihat dari kedudukan, dari pangkat, suatu kehormatan. Padahal kehormatan itu bukan dari kedudukan, bukan dari pangkat, tetapi dari apa? Dari karakter. Ya, dari karakter, saudaraku. Dari karakter. Meskipun kau punya kedudukan, punya pangkat, tetapi kalau tidak berkarakter, itu tidak akan dihargai oleh orang-orang. Ya, saudara-saudara yang disayang Yesus Kristus. Nah, oke, lanjut. Ya, ini terwujud melalui apa? Penciptaan, pemeliharaan umatnya, Israel dan gereja, pengorbanan Yesus Kristus sebagai yang setia dan benar. Kemudian Wahyu 19:11. Ayo kita baca sama-sama 2, 3. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Siapa yang setia dan yang benar? Ya, guru besar semuanya, yang setia dan yang benar. Siapa yang setia dan yang benar? Ya Yesus. Maka yang kau sekali Yesus, karena itu jangan terlepas dari Yesus, karena Dia adalah yang setia dan benar. Ingat, baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Itu harus diketahui, karena tidak semua kebaikan itu adalah kebenaran, tapi kebenaran itu pasti kebaikan, akan membawa kebaikan bagi orang-orang yang menjalankan kebenaran.
kehidupan yang disebut kehidupan kekal. Hidup bersama dengan Allah untuk selama-lamanya dan tidak pernah terpisahkan. Oke, lanjut. Ya. Serta janji perlindungan dan penyediaannya seperti darah. Ulangan 7 ayat 9 berkata, ayo baca sama-sama 2, 3. Sebab itu haruslah mengetahui bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara ada termasuk keturunan berapa dari keluargamu? Kalau dari keturunan Adam dan Hawa sudah berapa ribu keturunan? Tapi janji Tuhan tidak cukup, tidak berhenti sampai keturunan 100 atau yang bisa disebut 7 keturunan. Tidak, tapi janji Tuhan itu akan turun temurun. Maka itu para orang tua, warisan yang paling luar biasa itu adalah warisan iman kepada anak-anak kita dan pendidikan. Ingat ya, warisan iman dan pendidikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi antara iman dan pendidikan itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi makanya saudara, kalau didik anak-anak kita jangan dididik dengan harta. Orang kita udah warisan ya, papa udah punya rumah nanti buat kamu. Jangan. Nanti ujung-ujungnya berkelahi dengan keluarganya, dengan saudaranya. Tidak sedikit saudara keluarga bermusuhan karena apa? Harta warisan. Bahkan membunuh. Orang tua bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya. Itu karena apa? Karena warisan. Itu karena salah orang tua salah mendidik apa? Materialistis anak-anaknya. Makanya warisan yang paling penting untuk anak-anak kita adalah iman dan pendidikan. Karena kalau sudah punya iman dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau dia punya iman, punya pendidikan, udah lengkap. Kenapa? Otomatis dia punya iman bergantung sama Tuhan. Yang kedua, kalau dia punya pendidikan, dia nggak bodoh, nggak dibodoh-bodohin orang. Betul? Makanya saudara terus belajarlah terus. Kenapa? Supaya kamu minimal tidak dibodoh-bodohin orang. Saudara pintar, orang Kristen yang pintar, yang cerdas, seperti Daniel, ya. Meskipun Daniel di tengah-tengah ujian, cobaan, gak dikasih makan apa? Gak dikasih makan daging, hanya makan sayur-sayuran. Tapi Alkitab berkata mencatat apa? Kecerdasan Daniel apa? 10 kali lipat manusia biasa. Waktu saya bercerita sedikit, waktu istri saya mengandung, dari kecil, dari umur 0, saya selalu doain urapan Daniel turut pada anak saya. Terus setiap sekolah salah satu tumpangin tangan, anak saya tidur saya tumpangin tangan, sampai sekarang pun dia udah gede, ketika mau pergi mau kemana saya tumpangin tangan, diurapi urapan Daniel. Aku bilang, Ken, aku doain kamu dari dalam kandungan urapan Daniel turun atas kamu. Itu benar. Ya, anak saya dari TK sampai perguruan tinggi dia selalu ranking. Bahkan kemarin di salah satu universitas negeri dia mendapatkan wisudawan terbaik di jurusan arsitek. Saya kaget, wow. Dan saya cek semua, ternyata dia IP-nya tinggi banget, menurut ukuran arsitek itu tinggi. Karena apa? Jurusan arsitek itu jurusan tersulit sebenarnya. Perkuliahannya jurusan tersulit. Kenapa? Saya misalkan cerdas, belum tentu saya bisa masuk arsitek, karena saya tidak bisa menggambar. Imajinasi saya kurang. Ya, kalau arsitek itu harus imajinasi, bisa menggambar, dan juga harus cerdas, ngitung detail banget. Ya, nah, saudaraku, saya senang berapa? Saya selalu bilang sama anak saya, kamu harus mengutamakan Tuhan. Roh Kudus menyertai kamu. Aku melihat benar-benar perjuangan sampai begadang, sampai jam 4 pagi, bahkan sampai gak tidur untuk membuat tugas. Karena kalau itu dihasilkan nih, sudah selesai ajuin teori, terus desain, terus market. Ya, jadi 3 tahap itu harus selesai. Dan saya pernah ke sana waktu itu dia sedang sakit, dan sakit saya di sana. Dan puji Tuhannya pada waktu sakit saya lagi pelayanan di Jawa Timur, sehingga saya bisa menemani anak saya 10 hari di sana. Saya layani dia, saya masakin dia, karena saya fungsinya bapak bisa jadi bapak dan bisa jadi ibu. Karena apa? Istri saya kan selalu jaga orang tua saya di rumah, nggak bisa kemana-mana. Nah, saya harus pergi, saya layani anak
Belum wisuda udah diterima kerja. Makanya anak Tuhan jangan takut. Pusing nyari kerja om, jangan takut. Karena anak Tuhan itu berjalan dalam kebenaran dan hidup. Dia sudah menyediakan untuk kita dan dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup pulihkan. Itu harus menjadi rema dalam hidup kita kepada yang sedang nyanyi. Ya, dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Jika engkau saat ini belum dapatkan apa yang kau doakan, berarti dia tahu itu tidak terbaik buat engkau. Dan dia lebih tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Dan dia lebih tahu buat yang terbaik buat anak saya. Dan juga dia lebih tahu yang terbaik buat saudara semuanya yang ada di tempat ini. Jadi kalau saudara berdoa, ada sesuatu yang belum dijawab oleh Tuhan, gak usah kecewa. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu. Dan dia tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, ya. Betul tak? Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak menepati janjinya. Artinya kata apa? Janjinya sampai beribu-ribu keturunan. Bukan hanya satu keturunan, dua keturunan, 7 keturunan, tapi beribu-ribu keturunan. Kemudian Mazmur 3 23, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Terus 2 Tesalonika 3:3, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, Dia memelihara kamu terhadap yang jahat. Makanya pentingnya saudara kalau pergi kemana-mana, minta perlindungan darah Yesus. Tutup bungkus dengan darah Yesus kemanapun kau pergi, supaya protek hidup kita. Tuhan Yesus, darah Yesus memprotek kita kemanapun kita pergi. Dan kita nggak perlu takut kemanapun kita pergi. Sekalipun itu daerah itu engkau belum pernah pergi, engkau harus berani ketika Tuhan suruh ke sana. Ya, saya waktu itu pergi ke Jepang pada bulan April. Teman-teman pada pulang, saya extend ya. Terus ada teman saya juga, kalau kamu extend, aku ikut extend ya, extend perpanjang. Padahal saya belum pernah ke Tokyo, ya. Dengan saya percaya, aku bilang sama teman aku, selama masih di surga aja saya berani, apalagi cuma di darat, ya kan? Selama masih di darat, kita nggak usah takut. Kenapa? Apa? Di surga aja Tuhan temenin, apalagi di darat, ya. Jadinya Tuhan penyertaannya bukan hanya waktu di surga, tapi di darat pun Dia bersama dengan kita. Jadi saya nggak pernah takut. Kemarin saya pergi, saya percaya saya pergi karena sendiri, ya, pergi sendiri. Kemarin dulu pergi ke Aceh, yang bencana alam, udah kita pergi aja, nggak usah takut, kita pergi, nggak kenal siapa-siapa di sana. Tapi saya berdoa sama Tuhan, percaya Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Justru disitulah kita akan buktikan kehadiran Allah nyata atau tidak. Ya, kalau kita punya teman enak, oh saya punya teman ini siapa? Pak Timothy, oh nanti ini Pak Timothy ya. Ya, udah punya teman, udah ya, dengan percaya diri ya ke sana. Ada teman lagi minum Pak Timothy. Tapi waktu ke sana nggak punya siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Saudara, satu malam saya sampai jam 10 malam, nggak ada penginapan karena semua pada ngumpul, banjir, Aceh Tamiang. Saudaraku, saya berdoa, Tuhan tiba-tiba ada satu penjual teladi datang ke saya. Nawarin, saya makan. Terus saudaraku, dia cerita, bagaimana kalau Bapak kita mau ngobrol di rumah? Saya ngobrol di rumah, tadi saya pesan makanan buat bagi-bagi untuk makanan gratis ke saudara kita yang kena banjir. Tapi ternyata saudaraku, tiba-tiba dia nawarin, Pak, Bapak udah ada penginapan belum? Tidak ada, dia suruh minum kami. Itu keluarga yang bukan seiman dengan kita. Ya, dari Bani Kedar. Dia aja bilang, kami hidup di sini. Kami berdoa, saudaraku. Di situ ada listrik, ya. Listrik gak ada, jadi HP mati, ya. Terus kemudian nggak ada gas. Saya bawa beras, bawa telur, tapi tidak ada gas, ya. Jadi nggak bisa masak. Nah, kemudian saudaraku, pagi-pagi kami harus sarapan. Mujizatnya apa, saudaraku? Tiba-tiba si ibu itu yang punya rumah, Pak, saya itu bingung. Ini siapa yang kirim telur? Ada 25 biji telur rebus, udah matang. Dia bawa, Bapak yang dia tidak saya yang ngasih waktu malam-malam. Saya kasih sama beras, padahal saya kasih cuma beras sama jeruk. Tapi pagi-pagi ada telur 25 biji yang sudah direbus. Terang. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, itulah saudara, Tuhan kirim berkata untuk apa? Ngirim telur rebus dan kita tidak tahu siapa yang kirim. Yang bikin saya yang bawa ini. Bapak yang bawa ya? Enggak, saya nggak bawa Bu, saya nggak bawa. Tapi itu ibu itu mau, ini Bapak yang bawa. Enggak, saya nggak bawa karena kita nggak persediaan telur rebus. Kami hanya persediaan beras, Indomie, Pomi, ya. Tapi saudaraku, itulah pagi-pagi kami bisa sarapan telur rebus. Itu kesukaan saya, karena setiap pagi saya pasti
perhatikan. Makanya kalau ketika engkau dimanapun saja berada, bukan nggak usah takut. Kuncinya apa? Setia, taat. Ya, saudara-saudara kita yang di Sumatera Barat, yang di Aceh Tamiang, yang di Palu Tengah, yang di Sibolga, yang di lereng Gunung Semeru, mereka mengalami musibah, tidak bisa merayakan Natal. Ya, ada yang kerjanya sudah tenggelam, alat musiknya tenggelam. Nah, ada satu keluarga Pak Pendeta dari Marga Tambunan, dia bersama dengan kami, dia sedih. Pak Pendeta dari kemarin pakai cara kayak terus, bajunya tinggal sepasang yang nempel di badan, udah nggak ada baju. Akhirnya kami waktu di sana, yaudah Pak Pendeta pergilah ke mall ya, sebenarnya Pak Pendeta belanja, ya ambil baju yang bukan diskon, gitu. Hanya saya kasih uang mereka. Dan dia senang sekali dan dia bisa pakai celana panjang. Dia ada sepatu untuk apa? Untuk pelayanan. Sehingga kemarin dia datang di Jakarta, di Maimong Indonesia. Kita bersama-sama merayakan Kristus pada tanggal 15 Desember di restoran Sentral Tomang. Dan saya melihat saudara ini Pak Gembala itu tetap setia. Dia tetap melayani dan menolong orang-orang yang sulit sekalipun dia sedang mengalami kesulitan. Nah itulah hebatnya. Ketika orang Kristen yang tetap setia sekalipun dihajar oleh Tuhan dengan berbagai masalah, berbagai persoalan, dia tidak mundur untuk melayani Tuhan. Itu yang disebutkan kesetiaan, endurance, faithfulness, yang kesetiaan yang tidak tergoncangkan oleh situasi dan kondisi. Itulah kesetiaan. Oke, lanjut. Nah, kesetiaan ini menjadi dasar bagi orang percaya untuk juga belajar setia dalam hal kecil hingga akhir hidup mengikuti teladan Yesus dan mengenali karakter Allah melalui firman. Jadi artinya begini saudaraku, bahwa kesetiaan ini adalah benar-benar karakter kita, di mana kita mengenal Tuhan yang setia, dan jangan cuma Tuhan yang setia, kita pun impartasi mengenal Tuhan kita, bahwa Tuhan kita setia dan kita sebagai anak-anak juga harus setia. Setia itu bukan apa? Bukan pilihan, tapi itu karakter kita setia. Setia pada pasangan kita, ya. Setia pada orang tua, setia pada Tuhan. Ukurannya apa? Setia pada Tuhan yaitu setia pada orang-orang yang kelihatan, ya. Saudara, kalau saya setia sama Tuhan, tapi sama pasangan sendiri nggak setia, sama orang-orang di sekeliling kita nggak setia, ya. Itu setia, artinya setia itu dibuktikan dengan yang kelihatan. Misalkan di kampus setia, taat pada peraturan, anak-anak kami di panti setia atau tidak, ya kan? Ada konsekuensinya jika dia tidak setia. Ada dalam dunia, apalagi dunia kepolisian, ya itu misal teman saya ini kalau main tenis dipanggil sama atasannya, siap dan langsung dia berhenti main tenis, saudara, langsung pergi. Betul nggak Pak? Nggak bisa dia Pak. Tunggulah Pak, aku lagi main tenis, bisa nggak Pak? Nggak bisa Pak. Itu baru sama komandan manusia loh. Nah kita kalau diperintahkan sama Tuhan, banyak masih suka komplain kan? Nantilah Tuhan. Coba kalau Tuhan seperti komandan di kepolisian atau itu, dipecat kita ya. Tapi Tuhan itu terlalu sayang sama kita. Ya kadang-kadang kita melawan, Tuhan masih sayang sama kita. Makanya saudaraku, kita hargai Tuhan. Sebagaimana menghargai kita pada Tuhan itu setia dan taat, komitmen meskipun manusia nggak lihat, Tuhan lihat kita. Nah saudaraku, kalau kita pada instansi taat, ya kita harus taat sama di mana kita bekerja. Di perusahaan kita bekerja, kita harus taat dan tunduk dan pada otoritas pimpinan kita. Ya, kalau kita masih muda berarti tunduk pada peraturan kuliah, kampus dan rektor kita. Coba saudara berani tidak tunduk dan tidak taat, diapain? Dikeluarin kan? Ya kan? Baru-baru ini juga ada mahasiswa sudah semester akhir ya, karena mengebuli teman-temannya sampai dia loncat, ya dikeluarin konsekuensinya karena tidak taat, tidak tunduk pada otoritas, tidak setia, tidak sesuai dengan janji atau sumpah pada waktu diterima menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Nah, sama Tuhan itu seperti itu. Meskipun Tuhan gak langsung ngomong, tapi sama Tuhan kita seperti itu. Nah, Tuhan sebenarnya ngomong sama kita, cuma kita kadang-kadang suka keras kepala, betul nggak? Kata orang Sunda, keras belum, nggak blek, mereka doang, orang-orang biasa sih nggak tahu, mereka doang apa? Maunya sendiri. Hah? Dia maunya sendiri pokoknya, mau diatur, suka-suka gua. Tapi kalau di gereja nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
Tuhan. Kata Tuhan, suka-suka lu, bukan suka-suka gua. Kalau suka-suka saya, suka-sukanya Tuhan, kamu diatur sama Tuhan yang nurut. Jangan komplain. Ya. Waktu saya itu harusnya tugasnya harusnya disimbolkan sama kapal di tengah. Tiba-tiba saya sudah mendarat di Silangit, teman saya bilang, Pak Roman harus ke Aceh, Tamiang. Wah, lebih jauh kan? Kalau tahu itu di Aceh Tamiang tugas saya harus mendarat di Kuala Namu. Saya langsung nyetir 6 jam, bayangin mendarat, langsung nyetir ke Medan, nginep di Medan, besok pagi sudah Aceh Tamiang. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh saya harus taat. Penyertaan luar biasa. Kalau kita taat. Oke, lanjut. Ya, karakteristik kesetiaan Tuhan tidak berubah. Tidak berubah. Dan Tuhan adalah Allah yang setia dan tidak pernah berubah, sehingga jadinya pasti ditepati. Mari dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu bagi aku tidak akan lenyap. Bagi aku, bapaknya Israel, bapaknya orang Israel dan bapak rohani kita. Itu keturunan Yakub kita, keturunan Adam juga kita, dan jadinya tidak berubah untuk orang-orang Nias yang percaya Yesus, orang-orang Batak yang percaya Yesus, orang-orang Jawa yang percaya Yesus, orang-orang Chinese yang percaya Yesus, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan tidak akan pernah berubah dan janjinya selalu ditepati. 2 Timotius 3:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi karakter Tuhan itu tidak bisa menyangkal dirinya. Kalau dia setia, dia baik karena Tuhan kita baik, dia penyayang, dia adalah penyayang. Jadi tidak bisa berubah karena karakternya penyayang. Orang Kristen, anak Tuhan, kamu setia, itu karakter kita. Sekalipun kita diuji, sekalipun kita dicaci maki, mungkin kita dilecehkan, dihina, nah kita tetap konsisten. Jadi setia itu sama dengan apa? Konsisten, ya, konsisten, tidak fleksibel, tapi konsisten, teguh pada pendirian, dan tidak tergoncangkan oleh situasi dan kondisi apapun, sekalipun ada penganiayaan, sekalipun ada bencana alam, sekalipun ada goncangan, dan dia tetap setia, tidak pernah mundur sedikit pun, seperti seorang prajurit di kepolisian dan TNI juga. Dia tidak pernah mundur sedikit pun ketika dia harus bertugas, dia tidak akan mundur. Sekalipun musuh, sekalipun banyak pendemo, dia tetap bahkan rela memberikan hidupnya dan nyawanya. Gak sedikit orang-orang yang berseragam itu meninggal ketika membela bangsa dan negaranya. Kenapa? Karena dia mau taat, mau setia dan memegang janjinya. Baik itu janji kepada bangsa dan negara, itu juga janji kepada Tuhan. Nah, kita prajuritnya Kristus harus lebih daripada itu. Kita berjanji, berkomitmen, tidak akan menyimpang kiri dan ke kanan, dan kita fokus dengan Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kita nggak akan mundur sedikit pun. Sekali Yesus, tetap Yesus, dan tidak akan pernah tergoncangkan oleh situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Yes. Oke, lanjut. Dapat diandalkan umat yang bersandar padanya untuk bimbingan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan. Ini bicara apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan berarti fokus semuanya tergantung dari Tuhan. Saat ini saudara yang sedang berdoa untuk misalnya kelulusan, untuk susut skripsi, untuk cari tempat magang, andalkan Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan kasih ketepatan. Saya selalu mengajarkan anak saya begini. Waktu anak saya mau magang, dia 10 hari jadwal magang dia belum dapat. Saya nggak bantu untuk kenali dengan pemilik perusahaan teman-teman saya. Kamu bergantung sama Tuhan, jangan bergantung sama apa. Waktu itu dia mau pelayanan ke Toba, dia bilang, istrinya bilang ini, nanti tanggal 1, kata anak saya bilang ini, Pak, tanggal 1, dia waktu itu bilang 1 apa? Pokoknya 1 Februari apa? 1 Februari, Tuhan seperti ngomong sama dia bahwa nanti diterima, dapat magang. Kita pelayanan di Toba waktu itu lama ya, ada 10 hari, dan kemudian tanggal 29 kita kembali ke Medan. Saya berhenti hotel ke Medan. Di perjalanan kan gila. Nanti akhir kamu pelayanan dulu, cari Tuhan dulu, kamu pasti akan mendapatkan Tuhan magang. Di tengah perjalanan tiba-tiba dapat panggilan untuk magang, interview. Wah,
interviewnya tanggal 30. Tanggal 30. Wah nggak bisa, nanti dia harus diundur. Akhirnya diundur tuh. Interviewnya akhirnya tanggal 31 Januari belum kita pulang. 2 perusahaan yang panggil dari Jakarta sama Bandung. Akhirnya diundur dua-duanya untuk interview. Anak Tuhan punya otoritas. Jadi perusahaan suruh undur dia dulu. Karena dia bilangin sama perusahaannya, kita lagi pelayanan. Akhirnya dia, oke. Wah, saya udah bisa. Pak, bisa nggak? Bisa. Kamu ikutin aja. Kamu kan melayani Tuhan. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kamu. Bilang aja sama perusahaannya, ditunda. Nanti kalau udah sampai dijawab baru interview. Betul. Kalau yang satu dia interview, hanya yang satu perusahaan yang satu sampai dia di cancel. Interview ternyata hari itu interview, hari itu dia diterima. Jadi besok tanggal 1-nya dia masuk. Nah, Tuhan ngomong tanggal 1. Waktu itu dia doa di Bukit Salib Kasih di Tabukur. Dia masuk ke dalam buku doa, dia berdoa ke Tuhan. Saya selalu mengajarkan, saya selalu ngandelin Roh Kudus, ya, ngandelin Tuhan. Itu juga anak-anak kita, saudara-saudara kita, umat yang bersama-sama kita, andalin Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Amin. Oke. Ya, Mazmur 36 juga. Ya Tuhan kasihmu sampai menangis, setiap sampai kawan, meratapan 3:22-24. Tapi sudah kasih setia Tuhan. Sama-sama baca, tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, kasih setianya, tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru tiap hari. Oke, lanjut. Ya. Ya, memotivasi dan memperbaharui kasih setia. Kasih setianya diperbaharui setiap pagi, bahkan saat manusia berdosa, dia tetap setia dan mengundang pertobatan. Ya, Roma 3:22-23. Lanjut. Oke. Cara mengenal dan mengalami kesetiaan Tuhan. 1, kita harus belajar Alkitab. Biar saudara tahu, Alkitab itu adalah Tuhan yang ngomong. Perkataan Tuhan. Jadi biar kamu selalu peka, harus baca Alkitab. Kalau yang saudara baca cuma novel, nanti dengarin suara novel, ya kan? Kalau saudara baca Alkitab, kebenaran yang nanti muncul dari saudara, kebenaran firman. Oke, mengenal pekerjaannya dalam hidup Anda, ya, pekerjaan Allah dalam hidupmu. Kemudian belajar membedakan suaranya. Bisa nggak? Suara Tuhan itu gimana ya? Saudara seperti suara kami gimana? Suara anjing gimana? Nah, suara Tuhan, suara iblis gimana? Suara Tuhan bagaimana? Nah, hanya orang yang belajar firman, merenungkan firman, dan melakukan firman yang bisa mengenal suara Tuhan. Terus berlatih setia dalam hal kecil sehari-hari, ya, melalui doa, berbuat baik, ya, nolong orang-orang yang susah. Meskipun saudara mungkin mahasiswa-mahasiswa, anak kos banyak kekurangan, belajarlah menolong. Di dalam kekurangan kita bisa menolong orang lain. Hidupmu pasti akan diberkati. Ya, kita harus belajar menolong seperti jaga di Sarfat, dia menolong Elia. Lagi nggak punya apa-apa, dia tolong Elia, kasih makan Elia, buatin roti buat Elia. Sebenarnya dia nggak suka, kenapa? Cuma tepung segenggam, minyak 1 tetes, masa diberikan untuk Elia? Kalau diberikan untuk Elia, maka kami akan mati kelaparan. Tapi karena dia taat, setia sama Tuhan, dia berikan. Dengan mungkin seperti seorang wanita yang sakit waktu melahirkan, dia berikan hanya ketaatannya, kesetiaannya, membawa hidup berkelimpahan. Sampai tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis. Karena dia taat dan setia. Sekalipun dalam kekurangan dia tidak memberi untuk menolong orang lain. Mencari kekuatan dan perlindungannya saat menghadapi masalah. Ketika kau ada masalah, jangan datang kepada manusia, jangan minta pertolongan kepada manusia. Manusia mengecewakan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Dia pasti akan tolong. Dia tepat untuk menolong kita. Lanjut. Tuhan berkati. Tuhan bagi Yesus Kristus. Engkau setia, kesetiaan yang tidak pernah tergoyahkan, tetap bertahan dalam segala situasi, sesulit apapun. Engkau tetap berkata bahwa Engkau adalah Tuhan yang aku sembah untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdiri semua. Boleh menyanyikan dulu ya. Sekali Yesus, tetap Yesus.
Refnya saja. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan Yesus. Dari Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Haleluya. Sekali Yesus, sekali Yesus. Kami akan bercinta Yesus itu selama-lamanya. Sekalipun kami mengalami masalah, sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kami tidak akan mundur sedikit pun, karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tetap setia. Pribadi yang setia, yang tidak pernah menyangkal dirimu sebagai Allah yang setia. Dan kami umat-Mu Tuhan, kami akan terus tetap setia. Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak Tuhan, sekalipun kami mengalami kesulitan, kami tidak akan pernah berubah cintamu kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kesetiaan kami tidak diukur dari apa yang kami miliki, tapi kesetiaan kami karena kami sungguh mencintai Engkau Tuhan. Karena hidupmu sudah dikorbankan, hidupmu sudah diberikan untuk kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan urapan baru pada kami umat-Mu, agar kami menjadi umat Tuhan di tempat MDC Sukabumi, menjadi anak Tuhan yang tetap setia sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memulihkan yang terluka, Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit, membebaskan hidup yang terbelenggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua tim pelayanan di tempat ini, pembala di tempat ini, Bapak Pendeta Pembimbing ini, dan juga setiap majelis jemaat yang terlibat di dalamnya. Kami percaya Tuhan, urapan baru turun atas anak-anak-Mu, dan semua bersatu hati bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Allah di tempat ini. Buat saudara-saudara yang kekurangan mungkin hati ini, usahanya mengalami kejatuhan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan akan bawa naik-naik dan tidak akan pernah turun. Yang saat ini sedang berdoa untuk naik pangkat jabatan, Tuhan tolong supaya Roh Kudus menghormati anak-Mu ini, agar mereka semakin dibawa oleh Tuhan terus naik-naik dan tidak akan pernah turun. Terima kasih Bapak, sebab kami tahu bahwa Engkau tahu yang lebih tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih